akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Le Mineral. Bentrokan antara kedua kelompok anggota polisi terjadi di Kota Tual, Maluku. Bentrokan ini diduga terjadi karena kesalahpahaman antara anggota Brimob Resimen 3 BKO dan anggota personil Polres Kota Tual, Maluku. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan kembali digelar Selasa besok. Jika pada persidangan hari Jumat lalu, jaksa menolak sejumlah bukti baru yang diajukan kuasa hukum Saka Tatal, akankah saksi ahli serta saksi fakta yang diajukan Saka Tatal besok bisa membuat Saka terbebas dari status terpidana kasus kematian Vina dan Egi? Tragis, seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara tewas usai melakukan sedot lemak di lengan. Kuasa hukum klinik kecantikan yang melakukan operasi sedot lemak menyebut korban tak jujur dengan kondisinya. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan rekan saya Agita Malika. Betul sekali pemirsa, besok merupakan sidang lanjutan PK Saka Tatal. Seperti diketahui sebelumnya bahwa jaksa penuntut umum menolak semua bukti baru atau novum dari Saka Tatal. Dan rencananya besok Saka Tatal akan menghadirkan saksi fakta dan juga saksi ahli. Siapa saja saksinya? Mungkinkah kemudian memperkuat gugatan dari Saka Tatal? Itu yang akan dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Agita ada apa? Iya Caca, selain pembahasan mengenai sidang Saka Tatal esok, kita juga akan membahas bagaimana peluang Indonesia untuk memenangkan laga dalam final Piala AFF U19 kontra Thailand yang tentunya akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana peluang Indonesia untuk meraih kemenangan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola dan juga dengan sejumlah informasi lainnya pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku dikerahkan ke Kota Tual untuk mengusut bentrokan yang terjadi antara anggota Brimob dengan personil Polres Tual. Saat ini tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku telah berada di Kota Tual. Selain bertugas untuk mengusut kasus tersebut, tim gabungan juga akan mengkonsolidasikan semua satuan Polri yang ada di wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu dihadiri langsung oleh pejabat wali kota Tual, TNI, tokoh agama, serta pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak yang bertikai berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka hingga menyebabkan kerusakan fasilitas dan meresahkan warga setempat. Sebelumnya pemirsa, tadi malam bentrokan terjadi antara anggota Polres Tual dan Brimob di ruas jalan depan Gereja Maranatha Tual dan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ketsobla, Kecamatan Duloh Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku. Dari video amatir warga, terlihat dua kelompok anggota polisi yang bertikai saling serang menggunakan senjata api. Menyikapi situasi yang terjadi di Kota Tual, sampai sekarang ini situasi dalam keadaan aman dan terkendali. Ya, saya ulangi, situasi dalam keadaan aman dan terkendali. Menanggapi adanya video-video yang beredar, isu-isu yang beredar, saya sampaikan, sampai sekarang ini masih tim dari Polda maupun dari Mabes masih melakukan pendalaman dan hasilnya akan disampaikan kepada rekan-rekan media. Yang paling terpenting saya sampaikan bahwa kondisi situasi di Kota Tual dalam keadaan aman dan terkendali.
Presiden RI Joko Widodo mengajak sejumlah artis atau penggiat seni dan influencer berkunjung ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur untuk melihat perkembangan pembangunan IKN. Ya, para penggiat seni atau influencer mengapresiasi pembangunan IKN serta visi Go Green dan teknologi yang diterapkan di IKN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, hari Minggu kemarin untuk melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Setibanya di Kalimantan, Presiden Joko Widodo mengajak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Irwan Syah, dan sejumlah artis atau penggiat seni serta influencer lainnya, dan didampingi oleh Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR sekaligus PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni untuk mencoba langsung jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara menggunakan sepeda motor. Jalan tol yang merupakan infrastruktur pendukung IKN ini nantinya akan menjadi jalur terdekat dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara sehingga dapat memangkas waktu tempuh dari 2,5 jam menjadi 1,5 jam. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa meski masih dalam proses pembangunan, jalan tol tersebut dalam kondisi baik untuk dilewati kendaraan bermotor. Saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Para penggiat seni dan influencer pun mengapresiasi progres pembangunan IKN serta visi Go Green dan teknologi yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara. IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Kayak Indonesia punya IKN nih, keren banget gitu kan. Ya, prospek kedepannya udah kelihatan. Masa depannya bagus. Iya. Seru banget begitu nyampe di IKN. Kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini, benar-benar udah kelihatan kemegahannya. Arsitekturnya keren banget. Arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik. Terus apanya lagi tadi ya yang bikin aku danaunya juga itu bagus banget. Dan ya istananya juga megah banget, futuristik tapi tetap culture dan heritage Indonesia itu tetap dipertahankan. Ini kita lihat langsung dan Masya Allah keren banget tempatnya. Istananya juga bagus unik banget ya. Gitu ya, unik banget yang menurutku instagramable banget. Jadi kalau kesini itu kayak pengen foto aja gitu sama istana. Tapi aku sendiri sudah melihat secara mata, kepala, hati, ngelihat, wah ini kalau dijadi Masya Allah ini benar-benar merinding. Jadi apa tadi Pak Jokowi bilang ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, apa ya, untuk menjalankan satu pemerintahan, untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali. Usai meninjau sejumlah progres pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengajak para penggiat seni dan influencer makan malam bersama di kawasan glamping IKN pada Minggu malam. Beragam menu makanan disajikan, diantaranya yaitu nasi goreng, kambing guling, bakso, mie ayam, mie godok, sushi, hingga burger. Tim TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, Bareskrim Polri memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani terkait dirinya menyebut inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani memenuhi panggilan Bareskrim atas pernyataan dirinya mengenai sosok pengendali judi online di Indonesia. Namun, Beni enggan berbicara banyak mengenai sosok inisial T yang dibicarakannya kepada wartawan. Ia juga tak menyebutkan apakah membawa sejumlah bukti atau tidak dalam memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri.
Ia pun menyatakan menyerahkan pengembangan penelusuran pengendali judi online kepada polisi. Pemirsa, hari ini keluarga Dini Sera Afrianti mendatangi Komisi Yudisial dan Komisi 3 DPR RI untuk mencari keadilan atas vonis bebas Ronald Tanur. Ditemani kuasa hukumnya, keluarga Dini menilai ada kejanggalan dalam vonis bebas hakim terhadap Ronald Tanur. Keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti mendatangi kantor Komisi Yudisial untuk melaporkan 3 hakim yang telah memutus bebas Ronald Tanur. Mereka yang datang ditemani politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, membawa sejumlah bukti pendukung. Di antaranya surat dakwaan yang berisi hasil visum serta gambar korban saat kejadian tahun 2023. Keluarga berharap Komisi Yudisial dapat segera melakukan pemeriksaan dan tindakan kepada ketiga hakim yakni Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Dari Komisi Yudisial, keluarga dan kuasa hukum Dini mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk mencari keadilan atas vonis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, Komisi 3 DPR mengundang keluarga mendiang Dini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menyatakan pihaknya ingin mendengarkan aduan dari keluarga atas bebasnya Ronald yang dirasa terdapat kejanggalan. Dalam rapat dengar pendapat umum ini, kuasa hukum keluarga Dini mengungkapkan kronologi yang sebenarnya terjadi, serta kejanggalan yang dinilai perlu adanya kejelasan dari kasus ini. Kami menyampaikan tentang poin-poin pertimbangan dari hakim yang bertentangan dengan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, yakni tentang adanya visum, bukti visum, saksi-saksi yang tidak diakui dalam pertimbangan hakim, dan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasanya korban itu meninggal karena alkohol. Tadi kami sampaikan kepada pimpinan di Komisi 3 bahwasanya ada visum, ada saksi, ada persesuaian yang menyatakan bahwasanya korban ini meninggal diduga karena terjadi pembunuhan itu. Yang kedua, kami juga menyampaikan tentang sikap dan perilaku hakim dalam memimpin persidangan yang ada di Surabaya, yakni tentang adanya sifat intervensif, sifat tendensius kepada saksi-saksi sehingga saksi-saksi tidak bisa memberikan keterangan secara luasa di dalam persidangan. Itu. Dan yang ketiga adalah kami juga menyampaikan kepada hakim bahwasannya adanya kejanggalan tentang pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan dalam persidangan. Jadi itu. Dari pertemuan dengan keluarga, Komisi 3 DPR berkomitmen akan mengawal kasus Ronald Tanur agar keluarga mendapatkan keadilan. Dengar sendiri, lihat langsung lagi penegasan dan penjelasan dari kuasa hukum dan keluarga korban ya almarhumah Dini. Memang benar-benar ini sangat memprihatinkan. Ada ya sesuatu yang sangat salah yang terjadi pada putusan kemarin. Tambahan masukan lagi yang paling signifikan dari kuasa hukum tadi bahwa adanya indikasi sangat kuat pelanggaran dalam memimpin persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Di antaranya seolah membatasi ya terungkapnya kebenaran. Itu tadi disampaikan ya, membatasi lalu membuat kesimpulan sebelum putusan yang mengatakan tahu dari mana bahwa ini mati karena dilindas dan lain sebagainya ya. Nih jadi saya pikir kita harus bersama-sama mengawal ini ya, dan di masa sidang nanti ya kami agendakan rapat khusus ya dengan KY. Dan kami juga akan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas masalah ini. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan mengagendakan rapat khusus dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, masyarakat terus bereaksi atas vonis Hakim Damanik yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dari segala tuduhan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Ya, hari ini ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan.
Massa yang tergabung dari LBH Sejatim bersama elemen buruh menggelar aksi di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya atas putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur. Dengan membawa spanduk poster, mereka lakukan orasi mendesak para majelis hakim pemutus bebas Ronald Tanur untuk dicopot dan diperiksa. Selain orasi, massa lakukan aksi tabur bunga sebagai simbol matinya keadilan, serta penggalangan uang yang diberikan kepada majelis hakim dipimpin oleh Erin Tuadamanik. Aksi protes mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Arjuno, Surabaya. Kita akan mengajak Anda untuk melihat langsung bersama dengan rekan kami Goldi Gumilang yang akan mengabarkan langsung bagaimana nanti persiapan final Piala AFF U19. Goldi, seperti apa persiapan untuk final Piala AFF? Silakan. Selamat malam pemirsa, benar sekali di stadion kesayangan warga Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat ini mulai dipadati supporter Timnas Indonesia yang ingin menyaksikan secara langsung laga final Piala AFF U19 antara Timnas Indonesia U19 melawan Timnas Thailand U19. Dari sore tadi pemirsa, para supporter ini mulai berdatangan hingga malam ini karena perhelatan laga final akan digelar pukul 7.30 malam ini. Para supporter yang hadir ini kompak menggunakan pakaian khas dari Timnas Indonesia, yaitu jersey warna merah. Ada pula yang menggunakan jersey warna putih dan juga beberapa aksesoris tambahan seperti slayer dan juga bendera merah putih. Tentu ini sebagai bentuk dukungan terhadap Timnas muda kita, Garuda muda kita, untuk bisa meraih piala kedua AFF di level U19. Selain itu pemirsa, animo masyarakat utamanya di Jawa Timur untuk menyaksikan laga final ini sangat tinggi karena tiket yang disediakan oleh pihak penyelenggara yaitu sekitar 32.000 tiket ini ludes terjual pemirsa. Kalaupun masih dimaksimalkan di Stadion Gelora Bung Tomo ini kapasitasnya 45.000 penonton. Namun memang yang dijual pada laga final ini hanya 32.000 dan saat ini mulai ramai dipadati. Jalanan menuju Gelora Bung Tomo ini mulai padat supporter dan sebagian besar supporter tadi kami pantau juga sudah masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo. Selain itu untuk persiapan dari Timnas Indonesia, menurut Coach Indra Syafri, ia mengatakan bahwa pada hari kemarin, hari Minggu memang tidak dilakukan latihan fisik karena semifinal dilakukan pada hari Sabtu sehingga waktunya mepet. Namun Coach Indra Syafri ini membuat analisa ataupun menganalisa permainan dari Timnas Muda Thailand U19 agar nantinya di permainan laga final ini bisa bermain secara optimal dan juga ia ingin mengulang kejayaan AFF U19 pada tahun 2013 yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk starting line up ataupun pemain yang akan diturunkan kurang lebih mungkin akan sama dengan laga semifinal sebelumnya. Di belakang masih dipasang Kadek dan juga Iqbal. Mungkin di depan juga masih dipercayakan kepada Raven dan juga kawan-kawan. Tentu melawan Timnas Thailand U19 ini bukan hal yang mudah jika melihat track record. Namun Timnas Indonesia muda ini tampil optimal pada fase grup dan juga semifinal. Di fase grup sendiri pemirsa, Timnas Indonesia meraih 9 poin atas 3 kemenangannya dari beberapa negara seperti Kamboja, Timor Leste dan juga Filipina hingga menjadi juara grup A. Dan waktu semifinal kemarin pada hari Sabtu, Timnas Indonesia berhasil menang tipis atas Malaysia dengan skor 1-0. Sementara untuk Timnas Thailand ini menempati peringkat 2 di grup C di bawah Timnas Malaysia. Kemudian di semifinal juga berhasil mengalahkan Timnas Australia dengan skor serupa seperti Indonesia yaitu 1-0. Tentu laga ini akan menjadi laga yang menarik karena memperebutkan juara AFF U19 2024 dan ini juga menjadi keuntungan Indonesia karena Indonesia sebagai tuan rumah maksud kami di helatan level U19 AFF kali ini. Kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur.
Perjuangan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya dengan mengajukan peninjauan kembali harus menemui jalan berliku. Setelah kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 8 bukti baru dalam persidangan hari Jumat lalu, jaksa sebagai termohon malah menolak bukti tersebut. Salah satu bukti baru yang ditolak adalah foto kematian Vina dan Egy yang dianggap merupakan barang bukti yang pernah dilampirkan di persidangan terdahulu. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Tak gentar dengan penolakan ini, kuasa hukum Saka Tatal akan mengajukan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Liga Akbar yang dahulu pernah memberikan kesaksian. Rencananya Liga Akbar akan hadir untuk memberikan kesaksian di persidangan esok. Kepastian kedatangan Liga Akbar ini diungkap oleh Yudi Alamsyah, kuasa hukumnya. Iya, kemarin sudah ada komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Saka Tatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka Tatal. Gimana sih Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga. Saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantu lah untuk PK-PK terpidana maupun Saka Tatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Ya mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah, karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Selain Liga Akbar, kuasa hukum Saka Tatal juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan personil kepolisian yang pertama kali mengevakuasi Vina dan Egy saat kejadian berlangsung. Tak hanya mengajukan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan, kuasa hukum Saka Tatal juga akan mengajukan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat bukti baru yang diajukan. Lantas, akankah saksi dari pihak kepolisian ini memungkinkan untuk dihadirkan? Akankah saksi ahli yang akan dihadirkan bisa memperkuat bukti? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Babak baru sidang PK Saka Tatal akan kita saksikan bersama-sama besok. Tapi perlu kiranya malam hari ini kita akan membahas kira-kira dari saksi-saksi yang dihadirkan, terkhusus untuk saksi ahli. Apakah benar-benar bisa memperkuat semua gugatan Saka Tatal? Karena JPU membantah bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di TV One sudah hadir pemirsa di studio TV One tepatnya. Ini pakar hukum pidana kita Pak Kudris Tompul. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga saya sudah bersama dengan pengamat mantan Hakim Agung, maksud saya di sini Prof. Gayus Lumbun. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan saya juga akan bertanya juga mengenai bagaimana kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Saka Tatal kepada kuasa hukum Saka Tatal. Saya mau sapa terlebih dahulu, di sini sudah ada Pak Edwin Partogi. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Ya, dan juga pastinya Kompolnas atau mewakili Kompolnas di sini Pak Yusuf Warsim. Selamat malam. Assalamualaikum.
Selamat malam Mbak Caca, waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke kuasa hukum Saka Tatal dulu, Pak Edwin. Ini kan kita sudah dengar lah ya beberapa nama yang sempat bocor yang akan dihadirkan dalam sidang PK Saka Tatal, saksi ahli tepatnya. Apa alasan kuasa hukum memilih saksi ahli tersebut? Dan kira-kira kuat tidak mengingat gugatan dari Saka Tatal semua ditolak oleh JPU? Seperti apa Pak Edwin? Ya, kalau JPU nolak tuh hal yang biasa saja. Memang seperti itulah lazimnya dalam persidangan. Tapi kami ingin sampaikan bahwa agenda Selasa besok itu ada saksi fakta yang akan kami ajukan. Dan saksi fakta ini tentu adalah saksi yang memang belum pernah memberikan kesaksian ketika persidangan Saka Tatal ketika 2016 lalu. Dan kemudian pada hari Rabu adalah agenda untuk kami menghadirkan ahli. Kami menghadirkan beberapa ahli yang terkait dengan hak asasi manusia, kemudian ahli hukum pidana, termasuk hukum sistem peradilan anak, kemudian juga ahli terkait dengan psikologi, dan juga ahli-ahli lain yang relevan. Begitu Mbak Caca. Baik, mereka ini memang secara sukarela ya kemudian menjadi saksi ahli Saka Tatal, bukan untuk underestimate ini nama-nama orang hebat. Bagaimana sih proses pendekatan untuk saksi ahli ini, Pak Edwin? Saya penasaran, publik juga penasaran. Ya sebenarnya pertemuannya pertemuan hati aja, bahwa kita punya keprihatinan, punya semangat yang sama untuk berubah situasi ya, di mana para terpidana 8 orang itu memang kami yakini sebagai korban dari peradilan yang memihak atau peradilan sesat ya. Jadi kita karena pertemuan kepentingan yang sama di soal kemanusiaan itulah kemudian yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan para ahli, dan kemudian mereka mau bergabung membantu Saka Tatal untuk memperkuat memori PK yang sudah kami ajukan. Begitu Mbak Caca. Baik, Pak Gayus, sebenarnya saya tahu pasti hakim itu objektif, tapi sekiranya kapasitas dari seorang saksi ahli ini masuk dalam pertimbangan tidak? Ini bukan kaleng-kaleng semua saksi ahli yang dihadirkan. Tentu semua menjadi pertimbangan, tetapi persoalannya kan apakah hakim itu yakin atau ragu dari apa yang diajukan. Kalau dalam perkara ini tentu hanya novum yang bisa diharapkan membantu untuk hakim tidak ragu dengan bukti baru yang bisa merubah putusan yang lama. Kalau saja bukti baru ini atau seandainya bukti baru ini sudah digunakan di persidangan yang lalu sehingga bisa merubah semuanya. Tetapi kalau saya harus mengatakan bagaimana sebenarnya pasal 18 mengenai keyakinan hakim atau keraguan hakim itu dikaitkan dengan alat bukti yang sah. Ada alat bukti, ada barang bukti. Nah, 184-nya ini terkait dengan 183 supaya hakim itu punya keyakinan bahwa apa yang ada pada 5 alat bukti sah ini bisa merubah keyakinan hakim yang semula menghukum menjadi bentuknya keyakinan yang baru. Tetapi kan ada keraguan dari hakim itu yang bisa mempertimbangkan antara dua hal. Oleh karena itu bagi pikiran saya, semua pihak jangan mencoba untuk mengatakan yakin bukan yang bersangkutan yang melakukan. Karena apa? Karena tugas dari bagaimana merubah keyakinan hakim itu harus dirubah dengan bagaimana merubah keraguan hakim. Ya. Keraguan hakim ini apa? Tentu keraguan hakim terhadap apa yang diajukan ini sudah pernah diadili mungkin salah satunya. Sudah pernah dipertimbangkan. Atau memang ini masih orisinil. Dan itu nanti akan diungkap di PN, Pengadilan Negeri, memang di sana ada jaksa. Tapi kedudukannya bukan sebagai JPU, dia mewakili kejaksaan. Nah, dia tidak bisa menolak, dia hanya mungkin berpendapat, nanti pendapatnya itu dirangkum oleh hakim, yang hakim awal di mana diputus perkara itu di PN, kemudian dalam waktu 30 hari harus sampai ke Mahkamah Agung. Kira-kira begitu. Pak Kudri, dari susunan saksi ahli tadi itu orang-orang hebat ya, ada Pak Ugruseno, ada Pak Susni Duaji, ada juga Reza Indragiri, pakar hukum pidana. Sudah pas tidak? Sudah bisa tidak membuat hakim jadi ragu ini? Sampai Saka Tatal bersalah atau tidak? Bagaimana Pak Kudri?
Kalau dilihat dari yang akan diajukan sebagai ahli, saya kira ini semuanya mempunyai kompetensi dan pengalaman yang tentu diharapkan akan memberikan penguatan terhadap argumentasi hukum dan novum gitu ya. Nah, mengenai penolakan kejaksaan terhadap novum itu kan mudah aja dilihat. Apakah di dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu atau di banding, tapi nggak, ini kan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu kan judek faksi. Jadi yang berwenang untuk memeriksa bukti itu adalah di judek faksi, yaitu di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Kita lihat aja di putusan pengadilan negerinya dan pengadilan tingginya, dia menyebutkan kan, itu kan ada daftar bukti ya, bukti itu selain saksi ada bukti juga. Dan apakah di dalam pertimbangan hakim itu ya, baik di tingkat PN maupun pengadilan tinggi sudah mempertimbangkan foto itu. Nah, sekarang yang dipersoalkan dibilang foto ya yang hampir sama itu pernah diajukan, kalau kita dengar artinya cuman dari angle yang berbeda. Jadi yang dipersoalkan oleh hukum itu bukan subjeknya, objeknya sama, tetapi barang bukti sebagai novum itu pernah atau tidak. Mengenai isinya dan tidak itu nanti diserahkan kepada hakim yang yang memeriksa perkara PK tersebut. Baik, nah Pak Yusuf, bagaimana kemudian menanggapi saksi ahli yang dihadirkan oleh sidang besok ya? Karena beberapa orang di anggotanya adalah mantan anggota Polri, seperti apa? Ya tentu kami, saya sebagai anggota Kompolnas memandang sangat menarik saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon Saka Tatal yang ini tentu sudah didasari oleh satu pertimbangan yang matang oleh Bung Edwin Partogi, mengapa mereka. Dan yang paling menarik lagi tentu kami memantau dua purnawirawan Polri. Tentu secara subjektif kami tidak bisa memahami apa relevansinya, tapi sementara kami bisa memahami tentu kaitannya dengan pengalaman dan keahlian kedua purnawirawan ini terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, karena dua-duanya background-nya ada di sana. Kami sendiri sebagai pengawas kepolisian tentu sangat menarik, kami akan ikuti dan kami akan pantau, karena ini nanti akan memberikan satu gambaran apakah memang ada fakta-fakta yang belum terungkap di dalam pengadilan judefaksi di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemungkinan apakah di dalam keahlian dan kesaksian dari dua purnawirawan ini memberikan satu titik terang yang itu terkait dengan penyelidikan dan penyidikan pada waktu itu. Karena bagaimanapun Mbak Caca, ada dua hal yang dalam catatan kami terkait dengan permohonan PK Saka Tatal ini. Yang pertama terkait dengan memohonkan bahwa unsur peristiwa pidana pembunuhan itu tidak ada, itu kecelakaan. Yang kedua, memohonkan bahwa yang dituduhkan pada Saka Tatal itu sendiri itu tidak benar. Saka Tatal bukan pelakunya. Ini sesungguhnya dua hal yang berbeda sebenarnya. Satu sisi memohonkan bahwa tidak ada peristiwa pidana pembunuhan itu adalah kecelakaan. Apabila itu dikabulkan, sebenarnya sudah selesai, tidak perlu ada lagi yang melibatkan 7 terpidana itu. Tentu ini tetap sekali lagi sangat menarik. Kami akan pantau bagaimana sesungguhnya fakta-fakta baru yang akan coba diungkapkan melalui pemeriksaan saksi-saksi yang sangat menarik ini. Baik. Sesaat lagi nanti kita bahas, Pak Yusuf mengatakan sempat menyinggung soal apakah ini memang menguatkan bahwa memang murni kecelakaan atau juga pembunuhan dan juga pemerkosaan. Sementara itu nanti Pak Edwin akan menjawab bahwa Saka Tatal mengaku melakukan pemukulan. Ini seperti apa kemudian logika berpikir dalam sidang yang akan digelar besok pemirsa? Sesaat lagi. Saya ke Pak Edwin. Pak Edwin,
Koreksi saya jika salah, karena begitu banyak informasi yang kemudian beredar. Apakah benar bahwa kuasa hukum mengakui bahwa Saka Tatal memang melakukan pemukulan sekali tapi tidak menyebabkan kematian? Padahal logika yang dibangun adalah menegaskan atau menguatkan bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan tapi kecelakaan. Ini seperti apa, Pak Edwin? Ya, itu memang penyesatan memang sengaja dikembangkan ya. Bahwa sebenarnya yang kami kutip itu sebagaimana dalam putusan nomor 16 ya di halaman 70-78 itu ada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa anak Saka Tatal memukul almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Nah, itu yang kami kutip dari pertimbangan hakim tersebut. Jadi peristiwa itu yang kami maksudkan, apabila seandainya dianggap benar ada peristiwa itu, peristiwa yang dilakukan, tindakan dilakukan, perbuatan dilakukan oleh Saka Tatal itu hanya pemukulan terhadap almarhum Eki ya di flyover Talun sebelum kemudian dibawa ke halaman belakang showroom. Jadi bukan berarti kami membenarkan, itu hanya kutipan dari pertimbangan hakim ketika itu. Dan yang perlu kami sampaikan juga, kenapa kami juga meyakini bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Ya, pada perkara 16 ini ketika di sidang, itu polisi yang mendatangi TKP di tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dan mereka yang menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan tunggal. Dalam perkembangannya kalau bicara novum, ada banyak novum, ada 10 novum, tapi kami ingin sampaikan dua hal penting. Pertama, dalam jaksa juga tidak menyinggung soal unsur perencanaan yang kami sampaikan yang itu ada pada DPO. Misalnya pada 3 berkas perkara baik nomor putusan 16, 3 dan 4, semuanya tuh sama bahwa DPO yang bernama Dani yang memiliki perencanaan atas peristiwa kematian Eki dan Vina dengan SMS yang disebar tanggal 17 Agustus 2016. Nah, itu di sisi lain pada perkembangannya kita sama ketahui Polda Jawa Barat pada 25 Mei 2024 menyatakan bahwa dua DPO itu fiktif dan sementara Peggy Peron sebagai Peggy Setiawan juga sebagai tersangka ya satu-satunya DPO dibebaskan oleh pengadilan. Jadi konstruksi soal 340 dengan menempatkan perencanaan adalah si DPO fiktif itu membuat 340 itu nggak terpenuhi lagi. Baik. Gitu. Oke, Pak Gayus, dari saksi ahli bahkan juga saksi fakta yang akan dihadirkan besok, sekiranya itu sudah mencukupi tidak membuat hakim ragu bahwa ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan atau mungkin tidak terlalu kuat? Ini seperti apa? Saya akan memulai dengan errornya keadaan ini, error in persona atau error in objecto, yaitu kejadiannya. Maka dua-duanya akan muncul ini. Bagaimana ahli itu bisa meyakinkan hakim atau menambah keraguan hakim itu memang sangat penting. Karena ahli itu menguasai persoalan yang sudah maksimal mestinya. Jadi saya tentu tidak bisa mengatakan apakah ini seperti apa. Tapi kembali lagi ini menyangkut keyakinan atau keraguan dari hakim yang mutus di tingkat Mahkamah Agung nanti. Di hakim PK. Hakim PK harus diyakinkan bahwa memang telah terjadi error misalnya apa persona atau keadaannya. Jadi itu semua akan kembali kepada bagaimana novum. Kalau kelelahan hakim udah lewat ya, udah lebih dari 180 hari dari putusan ketika itu. Demikian pula adanya perbedaan putusan atau teori yang berbeda digunakan. Itu juga sudah habis waktunya. Ini tidak tergantung pada novum. Apakah keadaan baru, bukti baru itu bisa merubah hakim yakin bahwa memang ini terjadi keadaan yang dimana kalau ini masuk pada pemeriksaan di pengadilan dulu, maka tidak terjadi putusan ini. Jadi ini tergantung kepada novum yang diajukan dan ahli mungkin bisa meyakinkan hakim kembali. Oke, Pak Yusuf, jikalau nanti saksi ahli meyakinkan hakim bahwa memang terjadi error, bahwa ini merupakan kecelakaan bukan pembunuhan, ini menjadi hal yang sangat besar ini. Pak Yusuf seperti apa? Ya, kita tentu tidak bisa mengandaikan
bagaimanapun nanti fakta baru atau keadaan baru seperti apa yang akan diperoleh dari pemeriksaan saksi. Yang pasti ketika itu disimpulkan bahwa ini ada peristiwa dugaan pembunuhan, kan itu dari proses penyelidikan. Kita kembali kepada penanganan yang dilakukan oleh kepolisian, yang itu laporan polisinya tanggal 31 Agustus, surat perintah tugas untuk penyelidikan tanggal 31 Agustus, surat perintah penyidikannya 31 Agustus. Ini di Cirebon ya. Surat penangkapan 31 Agustus, surat perintah penahanan 1 September, itu masih di Cirebon. Nah, tapi proses itu di Cirebon itu terkoreksi di pelimpahan untuk penyidikannya itu pada tanggal 3 September 2016 di Polda Jabar. Nah, karena itu mengapa terkoreksi? Karena ketika itu dialihkan ke Polda Jabar, kami cek, kami pantau, memang penyidikannya dimulai dari nol lagi sebenarnya. Sesungguhnya ya, karena apalagi ada pencabutan BAP. Nah, ketika dari pihak pemohon PK Sakatatal ini menyimpulkan bahwa ini kecelakaan, nah, di kepolisian sendiri personil yang itu menyimpulkan seperti itu ada fakta pelanggaran disiplin yang itu sudah diberikan sanksinya. Nah, dalam proses ini sendiri kami juga sudah melihat dari Inspektorat Pengawasan Umum melakukan audit investigatif terkait dengan manajemen penyidikannya. Memang sementara ini belum bisa menjelaskan karena ada proses upaya hukum untuk mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Cirebon ini, sehingga ini berhimpitan, sehingga kami sendiri belum bisa mengemukakan hasil audit investigatif itu karena pada saat ini sedang dilakukan upaya PK. Oleh karena itu Mbak Caca, kami menunggu apapun hasilnya. Apabila memang itu dikabulkan, tentu ini menjadi koreksi bagi proses hukum. Ya, tentu kami sebagai pengawas kepolisian, tentu ini kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan pada waktu itu. Nah, karena yang hadir di dalam sidang PK ini adalah jaksa, tentu sepenuhnya itu dalam kewenangan jaksa semuanya, Mbak Caca. Baik, Pak Edwin, saya penasaran, kalau saksi ahli ada 7, kalau saksi fakta ada berapa banyak dihadirkan besok? Ya, kami akan memberikan juta, jadi soal jumlah juga mungkin sekitar bisa 5 atau lebih. Baik, oke. Bagaimana kemudian melihatnya bahwa apa yang dikatakan, berharap bahwa saksi ahli ini akan memperkuat logika berpikir dari yang mau dibangun dari gugatan bahwa ini merupakan kecelakaan? Ya, ini saya berangkat lagi apa yang dijelaskan oleh Pak Gayus. Ini kan Pak Gayus dulu hari-hari kerjaannya ya itu aja PK. Nah, kan teorinya itu yang udah disinggung Pak Gayus, pasal 183 KUHP nyatakan hakim memutus berdasarkan keyakinan. Tapi keyakinannya itu harus didasarkan 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184. Nah, sekarang hakim itu kan mempunyai selain dia insting, ya dia itu namanya ada penemuan hukum, artinya dari berdasarkan artinya dari fakta-fakta itu hukum mana yang dia mau pakai, ya kan? Nah, disitulah hakim berdasarkan pengalamannya dia itu dia yakinnya bukan karena dia merenung-renung dapat wangsit, tapi harus ada teorinya gitu loh. Nah, sekarang persoalannya kan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu hakim ya dari pengadilan negeri sampai hakim agung itu wajib dia mengikuti rasa keadilan yang masyarakat. Nah, sekarang persoalannya apakah ada terjadi jarak keadilan, perasaan, keyakinan hakim dengan keyakinan yang ada timbul masyarakat. Ya, inilah jadi artinya hakim itu harus hati-hati karena itu benar apa yang dikatakan Pak Gayus, harusnya ya penasihat hukum dari Sakatatal beserta ahlinya dia harus memberikan keyakinan kehakiman. Oh benar loh gini loh, hakim dulu keyakinannya kan hakim yang mutus dulu juga berdasarkan keyakinan. Tetapi keyakinan hakim yang lalu itu nggak tepat, belum memberikan pertimbangan yang cukup gitu loh. Jadi saya kira kembali lagi memang
hakim itu betul-betul ya di atas nama Tuhan gitu, dia yakin dia nggak boleh berpikir kiri dan kanan, tapi diingat sekarang ada teori yang namanya hukum progresif, ya. Jadi hukum bukan untuk hukum, tapi hukum untuk kepentingan manusia. Jadi disitulah saya kira ya esensi keputusan yang akan datang gitu. Ya, publik sempat bertanya-tanya, 7 saksi ahli yang akan dihadirkan esok ini punya background yang begitu mentereng. Apakah untuk menutupi bahwa sulitnya menemukan saksi fakta yang sebenarnya kalau yang dibangun adalah kecelakaan? Adakah saksi fakta yang melihat bahwa ini adalah kecelakaan? Sesaat lagi. Baik, saksi ahli yang dihadirkan itu tidak usah diragukan lagi kapasitasnya, orang-orang hebat semua. Tapi apakah ini merupakan sebuah strategi? Karena memang sulitnya untuk menemukan saksi fakta yang sebenarnya, alih-alih melihat langsung peristiwa kecelakaan yang terjadi. Karena yang mau dibangun ini adalah bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Pak Edwin boleh dijawab? Iya, tadi pertanyaan Mbak Caca itu bagus sekali ya. Apakah kami juga punya saksi bahwa itu kecelakaan? Ya. Tetapi saya ingin membalikkan dulu keadaan Mbak Caca. Perkara ini sudah inkrah. Ya. Karena perkara sudah inkrah, pertanyaan kami lebih gampang untuk dijawab. Bukti apa yang dimiliki mereka yang meyakini peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan terjadi? Jadi Mbak Caca, perlu diketahui Mbak Caca dan masyarakat ya seluas, bahwa TKP tempat terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan itu di lahan kosong belakang showroom. Pertanyaan, ada nggak ditemukan darah di situ? Ada nggak di alat di bambu, batu, samurai yang digunakan ada darah korban? Ada nggak di pakaian di badannya pelaku darah dari korban? Ada nggak sidik jari pelaku di motornya korban? Nggak ada semua, Mbak. Lalu kita yang meyakini itu pembunuhan pemerkosaan, dari mana berangkatnya? Karena semua itu berangkatnya dari keterangan tersangka ketika di penyidikan yang sudah diakui oleh ada Sakatatal, ada Aldi bahwa mereka mengalami penyiksaan. Jadi pertanyaannya malah sebaliknya tadi Mbak. Ya. Yang meyakini adanya pembunuhan dan pemerkosaan, bukti apa dimiliki? Gitu. Jadi perkara udah inkrah. Lebih mudah dijawabnya bagi mereka meyakini bahwa perkara pembunuhan dan pemerkosaan ini ada. Bukti apa dimiliki oleh mereka meyakini terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Oke. Saya langsung tanyakan hal tersebut kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, ya memang kuasa hukum tidak mempunyai saksi fakta yang melihat peristiwa kecelakaan. Tapi justru mempertanyakan, penyidik juga nggak punya bukti-bukti yang kemudian menegaskan secara jelas bahwa terjadi pembunuhan dan juga pemerkosaan dari TKP, darah, sidik jari. Pak Yusuf. Ya sementara kita belum bisa memberikan komentar apapun terkait dengan hal itu, yang ini kan menjadi bagian yang itu dimohonkan ditinjau kembali. Tapi hasil pekerjaan penyidikan ini sudah melalui proses hukum dalam sistem peradilan pidana. Ada jaksa penuntut umum dan ada hakim, judek faksi di pengadilan negeri sudah bekerja, pengadilan tinggi ketika dibanding sudah bekerja. Itu. Nah, ingin kami sampaikan di sini bahwa kami tadi menyampaikan bahwa ada fakta di mana personil yang membuat laporan itu kecelakaan itu diberikan sanksi disiplin. Yang kedua, ada fakta di dalam proses pemberkasan perkara ini untuk berkas Sakatatal ini dalam bantuan Kompolnas ini berbeda dari 7 lainnya karena pidana anak. Dalam berkas perkara ini memang dia sekali P19. Apakah dengan sekali P19 ini ada dugaan ketidakcermatan jaksa penuntut umum pada saat itu? Tapi inilah faktanya. Oleh karena itu, pada saat kami melakukan pemantauan langsung dengan meminta klarifikasi bagaimana proses penanganannya 8 tahun yang lalu, karena ada hal-hal yang kita pandang ini seolah-olah didasarkan pada pengakuan-pengakuan, keterangan saksi, lemahnya scientific crime investigation pada waktu itu, sehingga kami sarankan, rekomendasikan diaudit, dilakukan audit investigatif apakah ada kesalahan prosedur atau
hal-hal yang terkait dengan manajemen penyidikan yang kurang baik. Itu yang saat ini sebenarnya sudah dilakukan, hanya sementara karena ada upaya PK belum bisa disampaikan. Itu Mbak Caca. Oke, Pak Gayus, kita nangkapkan logika di sini. Memang kesulitan kuasa hukum dari Saka Tatal menghadirkan saksi yang melihat apakah ini kecelakaan atau tidak. Tapi justru penyidik juga tidak bisa punya bukti yang kuat bahwa terjadi pembunuhan dan juga pemerkosaan. Ini bagaimana? Kalau ini menjadikan hakim PK nanti hatinya tergerak dengan melihat memang terjadi bukti baru yang bisa merubah keraguan hakim, ini memang harus dikabulkan. Kenapa? Karena ada ketentuan di undang-undang bahwa kalau hakim ragu-ragu, dia harus memberikan ringan bagi terdakwa. PK itu tidak bisa menambah memang, tapi bisa meringankan dan bisa mengabulkan. Oleh karena itu saya memegang konsep ini. Kalau hakim ragu karena banyak yang tidak lengkap lagi dan tidak memenuhi ketentuan yang semestinya di tingkat sebelumnya itu, hakim akan memberikan yang lebih ringan, yang paling ringan mungkin. Kemudian juga ada lagi konsep berpikir ahli hukum itu, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah dan diyakini tidak bersalah, daripada membebaskan 1000 orang bersalah, lebih bagus melepaskan. Nah ini kira-kira yang mungkin membangun semangat dari Novum yang telah dikemas sekian banyak ahli yang maksimal keahliannya. Tentu hal ini mungkin bisa menjadi harapan, yaitu bagaimana keyakinan hakim akan lebih dibanding keraguan hakim di masa yang sudah diputus yang lalu. Oke, bisa tidak Pak? Tapi dalam sistem hukum pidana kita, bisa tidak sih itu logika tersebut kemudian bisa diaminkan, mengingat bahwa ya saksi faktanya juga tidak kuat-kuat amat, tapi saksi yang menegaskan bahwa ini pembunuhan dan juga pemerkosaan juga tidak ada gitu. Bagaimana melihatnya? Jadi begini, menurut undang-undang yang dibebankan untuk membuktikan itu bukannya terdakwa atau penasihat hukumnya. Oke. Jadi yang dibebankan pembuktiannya itu adalah penuntut umum, kecuali dalam perkara-perkara tertentu ada pembuktian terbalik. Kalau misalnya kita harapkan penasihat hukum membuktikan siapa pelakunya, ya itu bukan tempatnya. Justru, nah sekarang dipersoalkan oleh penasihat hukum bahwa pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh hakim itu tidak tepat, karena ya, dengan rentetan-rentetan seperti itu. Tadi misalnya begini, kan kalau ada orang mati itu bisa tindak pidananya kemungkinan paling berat itu pembunuhan berencana 340 atau yang agak ringan adalah pembunuhan biasa. Tetapi kan ada juga karena ada penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, hukumannya lebih ringan. Atau misalnya karena kelalaian orang mati, atau di dalam undang-undang lalu lintas kalau ada kesengajaan dan kesengajaan dan kelalaian dalam lalu lintas, hukumannya lebih berat ini. Jadi kemungkinan ini banyak. Nah, misalnya sekarang apa sih yang membedakan? Ya ini kerjaannya hakim hari. Ditanya bedanya penganiayaan dengan pembunuhan. Dia tanya, misalnya dengan mukul kayu, dia pukulnya di mana? Kalau dipukul kaki kan dia nggak berniat untuk membunuh. Terus bagaimana kecepatannya dia mukul? Apa begini atau begini? Dan berapa kali? Itulah yang dikatakan hakim tingkat pertama itu kurang mengelaborasi. Bagaimana? Karena tidak ada saksi yang fakta yang dinyatakan membunuh itu dia tidak dihadirkan. Di sini kelemahannya. Padahal yang dinamakan saksi itu adalah keterangan seorang saksi di muka persidangan, bukan keterangan saksi di penyidikan. Terus satu lagi Mbak Caca, ini yang mesti didudukkan persoalannya. Kan dibilang ini kan sudah proses pengadilan, sudah inkrah. Bukan berarti ini benar. Kalau memang itu apa gunanya undang-undang memberikan kata-kata untuk PK khilafan. Jadi hakim itu mungkin khilaf, bukan hakim itu ini, ya kan? Jadi mengoreksi terakhir ini adalah hakim agung. Keagungannya hakim inilah yang diminta ini. Ya, kita tunggu nanti bagaimana kemudian hakim melihat sidang PK di mana saksi ahli dan juga saksi fakta akan dihadirkan. Terima kasih Pak Kudri, Pak Gayus, Pak Yusuf dan juga Pak Edwin. Sesaat lagi rekan saya Agita ini sudah punya informasi yang penting. Agita ada apa? Caca dan juga
Pemirsa, sesaat lagi kita akan berbincang dan juga membahas bagaimana peluang Indonesia atau skuad Garuda Muda pada saat laga kontra melawan Thailand pada final Piala AFF U19 yang akan digelar pada malam hari ini. Seperti apa kekuatan Indonesia? Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Laga yang akan sangat kita nantikan pada malam hari ini, pemirsa, tentunya skuad kita Garuda Muda pada saat nanti kontra melawan skuad Thailand. Tentunya kita akan berharap dan juga berdoa untuk kemenangan timnas Garuda. Bagaimana kemudian peluang dan juga kita akan menganalisa bagaimana laga pertandingan pada malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Gita. Waalaikumsalam Bung, ini sebentar lagi akan pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu. Bagaimana Bung Opan melihat skuad kita Garuda Muda pada saat nanti melawan Thailand? Karena kan sampai saat ini sepertinya performa kita sudah sangat baik. Betul, jika kita menilik pada performa Indonesia sejauh ini di 4 laga sebelumnya, terutama di penyisian grup hingga semifinal, maka sepertinya tidak ada alasan untuk Indonesia tidak tampil semakin baik dalam partai puncak malam ini. Apalagi lawan yang akan kita hadapi bukan Australia, tapi Thailand, seteru klasik kita di Asia Tenggara yang plus minusnya tentu sudah sangat kita pahami, sudah sangat kita mengerti, terutama oleh pelatih Coach Indra Syafri ya. Coach Indra Syafri sepertinya senantiasa dinaungi oleh nasib yang sangat baik saat mengantarkan Indonesia ketemu dengan Thailand di beberapa level usia. Ya, tahun lalu mungkin kita dan juga pemirsa pencinta sepak bola Indonesia masih teringat bagaimana di final SEA Games Indra Syafri bisa memberikan medali emas bagi Indonesia dan menaklukkan Thailand di final. Kemudian kita juga teringat sejarah sekitar 11 tahun yang lalu saat Indonesia tampil sebagai juara Piala AFF usia 19, saat itu Indra Syafri juga yang melatih Evan Dimas dan kawan-kawan dan kita berhasil keluar sebagai juara. Walaupun secara umum dalam 9 pertemuan sebelumnya di level di bawah usia 20, entah itu usia 18, usia 19, usia 20, dominasi Thailand memang tidak bisa dipungkiri. Dalam 9 pertemuan mereka menang sebanyak 6 kali, kita hanya meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali hasilnya draw. Tapi sekali lagi performa anak-anak kita dalam 4 laga sebelumnya menunjukkan bahwa grafik itu memberikan keuntungan yang sangat positif ya, grafik penampilan bagi anak-anak. Kemudian belum lagi jika ditambah dengan dukungan puluhan ribu penonton di Stadion Bung Tomo yang senantiasa memadati stadion. Oke. Ya, kita. Coach Indra Syafri ini kan sudah mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap pertandingan skuad kita pada saat kontra melawan Malaysia pada saat di semifinal nanti. Kita melihat juga bagaimana Thailand ini berhasil mengalahkan Australia dengan hanya 10 pemain saja ini, Bung. Bagaimana kemudian skuad kita nanti bisa membongkar permainan ini? Iya, betul. Kalau kita melihat bagaimana di penyisian grup C, di mana Thailand berada satu grup dengan Malaysia, Thailand sendiri gagal mengalahkan Malaysia. Bahkan kegagalan itu membuat Malaysia bertengger pada pemuncak klasemen di grup C. Dan kemudian jika kita berkaca pada semifinal menghadapi Australia, Thailand sebetulnya lolos oleh gol keberuntungan ya. Gol bunuh Australia, gol bunuh diri dari Australia. Kemudian ditambah saat itu sebetulnya Thailand sangat terdesak karena mereka sempat bermain menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 pemain setelah salah satu diantaranya terkena kartu merah. Dan kalau kita melihat bagaimana grafik penampilan Indonesia, sekali lagi data dan statistik menunjukkan bahwa daya gedor Indonesia tidak bisa dinafikan ya. Kita melesakkan 15 gol, kemudian hanya kebobolan 2 gol, dan yang paling menguntungkan dari skuad kita, tanggung jawab untuk menciptakan gol tidak semata dibebankan kepada pemain-pemain depan ya. Tidak jarang justru pemain belakang yang muncul coming from behind, kemudian melesakkan gol ke gawang lawan. Salah satunya tercermin saat kita di semifinal menghadapi Malaysia. Pencipta gol itu bukan bukan Arkan Kaka, bukan Jan Steven, tapi justru Buffon, ya, pemain bertahan Indonesia yang muncul ke kotak penalti dan melesakkan gol. Itu perbedaannya. Nah, yang kedua, sekali lagi kita didukung oleh puluhan ribu penonton. Dan sepanjang perhelatan usia 19 kita belum pernah terkalahkan, sebaliknya kita menyapu bersih semuanya dengan kemenangan.
Dan final 11 tahun yang lalu C19 juga kita raih di Sidoarjo, juga masih di Jawa Timur, tidak jauh dari Stadion Bung Tomo ini. Kemudian masih bersama Indra Syafri. Sekali lagi, sepertinya takdir kita untuk tampil juara malam ini semakin terbuka. Amin, amin. Itu doa kita bersama, Bung. Untuk line up sendiri bagaimana? Kurang lebih kan akan sama ya, seperti line up pada saat semifinal melawan Malaysia nanti. Dari sisi lini depan, tengah maupun belakang, seperti apa melihat kekuatan pemain kita? Iya, saya sepakat kita, walaupun sampai detik ini saya belum mendapatkan line up final dari susunan pemain yang akan turun. Seharusnya sih dari 2 jam yang lalu sudah ada ya starter 11 yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita melihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Indra Syafri di semifinal kemarin, sepertinya tidak akan ada banyak perubahan. Karena bagaimanapun starting 11 yang diturunkan di semifinal merupakan the winning team. Jikapun harus ada perubahan, mungkin itu akan terjadi pada Welber Jardim dan juga rekan kakak. Sementara Jans Ravan akan tetap diberikan kesempatan menjadi kekuatan yang bisa mengobrak-abrik pertahanan Thailand malam ini. Kemudian di lini belakang praktis tidak akan ada perubahan, terutama di penjaga gawang. Al-Ghifari tidak akan tergantikan. Kade Arel juga di belakang. Iqbal Dwi Jangge juga sepertinya tidak akan tergantikan. Dan yang perlu kita waspadai adalah sebetulnya ketangguhan lini belakang dari Thailand yang memang sudah teruji sepanjang perhelatan ini. Mereka sejauh ini sama dengan kita, hanya kebobolan 2 gol. Kemudian lini pertahanan kita juga harus bisa mengantisipasi kecepatan dari lini depan, terutama dari sayap Thailand. Ada pemain-pemain yang sangat cepat seperti misalnya Chanotai Kong Meng, kemudian Tanawut Pochai, dan jangan lupa pemain naturalisasi mereka yang juga kualitasnya di atas rata-rata, yakni Kailan Ryan ya. Nah, kemudian kalau kita berkaca pada semifinal melawan Malaysia yang lalu, harus kita akui bahwa kita seperti masih mengalami problem dalam penyelesaian akhir ya. Ada 4 peluang emas, 3 di antara sepanjang babak kedua, itu semua berakhir dengan tendangan-tendangan yang melambung jauh di atas misar gawang Malaysia pada saat itu. Mudah-mudahan 1 hari kemarin bisa dimanfaatkan seperti statement dari pelatih Indra Syafri tadi, bahwa kemarin praktis tidak ada latihan di lapangan, betul-betul dimanfaatkan hanya untuk 2 hal, yakni istirahat penuh karena hanya 1 hari, dan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi penampilan di 4 laga sebelumnya bagi Indonesia, terutama di semifinal ya. Ada evaluasi total yang dilakukan, dan kita ingin supaya evaluasi itu juga fokus pada penyelesaian akhir yang memang harus kita akui masih lumayan buruk di semifinal yang lalu lawan Malaysia. Baik, kita akan nantikan bagaimana laga pada malam hari ini karena sudah kick off dan ini pertandingan sudah dimulai. Terima kasih sekali lagi Bung Opan Lamara sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Gia. Baik, terima kasih. Dan sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan informasi mengenai eksekusi sebanyak 19 rumah warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang berlangsung ricuh, di mana puluhan warga memblokade jembatan masuk. Sesaat lagi informasi untuk Anda. Pemirsa, akibat meninggalkan kompor yang sedang menyala, 6 kios dan 10 pintu kos-kosan di Jalan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Senin siang hangus terbakar. Dengan cepat kobaran api membesar dan membakar kios. Dan 10 pintu kos-kosan di Jalan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke rumah dan kios warga lainnya. Akibatnya sebanyak 6 bangunan kios dan 10 pintu kos-kosan hangus terbakar. Sementara warga yang menjadi korban kebakaran hanya bisa pasrah karena tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Api berasal dari kompor yang menyala dan ditinggalkan pemiliknya sehingga menyambar kios penjual aksesoris handphone serta bangunan lain di sekitarnya. Api baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah warga di Jombang, Jawa Timur. Cepatnya api membesar menyulitkan warga melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kebakaran ini melanda salah satu rumah warga Dusun Kebon Dalem, Desa Kadebangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. 5 orang sekeluarga dalam rumah ini berhasil selamat karena segera keluar saat api mulai tampak membakar salah satu sisi atap rumah. Namun sebagian besar isi rumah terbakar. Api yang terus membesar menghanguskan perabotan rumah. Warga kesulitan melakukan pemadaman. Beruntung petugas damkar segera tiba di lokasi kejadian. Petugas damkar menerjunkan 2 unit mobil damkar dan segera berupaya menjinakkan amukan si jago merah. Kencangnya hembusan angin mengakibatkan kobaran api terus membesar dan dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah. Eksekusi sebanyak 19 rumah warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Puluhan warga memblokade jembatan masuk desa dan melakukan upaya perlawanan pada petugas kepolisian yang akan mengeksekusi rumah. Eksekusi sebanyak 19 rumah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan oleh tim eksekusi Pengadilan Negeri Pinrang berlangsung ricuh. Puluhan warga memblokade jalan dan jembatan masuk ke Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Karena situasi yang semakin tidak kondusif, pihak Polres Pinrang bersama dengan Brimob Parepare terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menerobos blokade warga. Petugas melepas tembakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan warga. Eksekusi ini dilakukan usai Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung memenangkan penggugat terhadap para tergugat yang ada di Desa Maroneng. Pasca insiden ini, sejumlah personel kepolisian mengalami luka-luka. Pihak kepolisian juga mengamankan warga yang dianggap menjadi provokator kericuhan saat proses eksekusi. Aksi unjuk rasa sekelompok massa pendukung Ketua DPRD Bantaeng di kantor Kejari Bantaeng, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Massa melempari kantor Kejaksaan Bantaeng sebagai buntut ditetapkannya Ketua DPRD Bantaeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kericuhan ini terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, Sulawesi Selatan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Senin siang. Massa yang merupakan pendukung dari Ketua DPRD Bantaeng, Hamzah Ahmad, melempari dan merusak pagar kantor Kejaksaan Negeri setempat. Akibatnya, pagar teralis kantor Kejaksaan Bantaeng mengalami kerusakan. Aksi ini sebagai buntut massa pendukung tidak menerima pihak Kejaksaan Negeri Bantaeng yang menetapkan Ketua DPRD Bantaeng, Hamzah Ahmad, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Massa ingin pihak Kejari Bantaeng memberikan penangguhan penahanan Hamzah Ahmad dari tahanan untuk menemani istrinya berobat di rumah sakit. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bantaeng menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi anggaran rumah tangga rumah dinas jabatan DPRD Bantaeng pada tahun 2019-2024 yang merugikan negara sebanyak 4 miliar rupiah. Satu unit sepeda motor terbakar di Jalan Layang Grogol menuju Tomang, Jalan S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga terbakarnya sepeda motor tersebut akibat pengendara yang mengalami kecelakaan hingga menimbulkan percikan api. Kobaran api seketika membesar membakar sepeda motor yang tengah melintas di ruas Jalan Layang Grogol, Jakarta Barat. Petugas Satlantas Jakarta Barat dan pengguna jalan berupaya melakukan pemadaman api dengan menggunakan alat seadanya. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini terjadi saat pengendara motor bernama Rizky yang merupakan warga Kalideres mengalami kecelakaan tunggal. Saat itu motor yang dibawa korban mengalami gesekan dengan aspal dan menimbulkan percikan api, hingga akhirnya api membesar dan menghanguskan bagian motor lain.
Korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebuah mobil oleng dan terguling di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir kurang konsentrasi lantaran pandangannya silau terkena sinar matahari. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Letda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban Kota. Mobil terguling setelah mengalami kecelakaan tunggal. Kejadian bermula saat mobil berjalan dari arah timur ke barat atau dari Tuban Kota menuju Merakurak. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir kurang konsentrasi lantaran pandangannya silau terkena sinar matahari. Kondisi ini membuat mobil oleng ke kiri dan naik ke trotoar. Mobil baru berhenti setelah menabrak pohon dan kemudian terguling di jalan. Akibat kecelakaan ini, sopir dan penumpang mengalami luka-luka. Meski tidak ada korban jiwa, namun mobil mengalami kerusakan cukup parah. Tahan. Pemirsa, petugas lapas kelas 2B Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Penyelundupan tersebut dilakukan seorang pengunjung wanita ke dalam lapas dengan cara menyembunyikan obat terlarang tersebut di dalam kamar mandi lapas. Beginilah video amatir yang merekam detik-detik petugas lapas menemukan bungkusan plastik berisi obat terlarang di ruang toilet Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, Yogyakarta. Bungkusan plastik tersebut dibawa masuk oleh seorang pengunjung wanita berinisial FM yang akan diberikan kepada ES yang menjadi salah satu warga binaan di lapas tersebut. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas mengatakan sesaat setelah FM menjenguk ES yang menjadi warga binaan lapas, FM meminta izin kepada petugas untuk ke toilet dan menemui ES. Petugas kemudian menemukan bungkusan plastik kecil berisi 30 butir pil berlogo Y. Temuan tersebut kemudian diteruskan ke Satres Narkoba Polres Gunung Kidul. Setelah selesai kunjungan, FM langsung ditahan untuk dimintai keterangan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Depok. Pihak kepolisian Polres Metro Depok ini memanggil pihak rumah sakit yang menangani korban sedot lemak untuk dimintai keterangan. Menindaklanjuti kasus selebgram yang meninggal dunia usai menjalani sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Depok, Jawa Barat, kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemanggilan terhadap rumah sakit di Jalan Margondan dan hari ini rencananya akan dijadwalkan pemanggilan dokter dari salah satu rumah sakit tersebut. Polisi juga akan berkomunikasi dengan pemerintah Kota Depok terkait perizinan klinik kecantikan tersebut. Tidak menutup kemungkinan saksi yang menjalani pemeriksaan akan terus bertambah terkait meninggalnya EN usai menjalani sedot lemak. Rencananya pihak kepolisian pun akan menjalani ekshumasi terhadap jasad korban. Prosedur itu pasti kita laksanakan, segala administrasi dan prosedur sesuai dengan untuk melakukan tindakan itu sudah dilakukan. Nah, cuman ada yang tidak saya bilang ya, ada yang tidak jujur dari Ibu Ella. Nah, yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut. Jadi kebetulan kan Ibu Ella itu kan sudah ada supir jalan kanan lah. Nah, terus pas kita tanya supirnya nanya ke kita, ini gimana ini, kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Elanya baru nyampe hari ini, hari itu juga. Padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari.
karena Ibu Elanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, rezekinya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus penutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya benar sekali, tapi saya ingatkan kepada Anda pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan Fakta pukul 8 malam hari ini dengan judul Kesaksian dari Rudiana bersama Tiara Harahap. Saya Caca Anissa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.